Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, khususnya yaitu berubudiyah kepadanya. Salawat dan salam tidak lupanya kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Mengawali kegiatan kita pada malam kali ini, marilah kita buka dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Soleh. Anak soleh. Soleh. Nah, jawabnya siap. Anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Biru. Bisa jadi ada proposal dana, ada proposal kegiatan, ada proposal untuk skripsi penelitian, ada proposal penelitian, apa lagi? Ada proposal pernikahan ya. Ya, jadi itulah macam-macam proposal itu apa tadi? Ya, bisa jadi kita pengajuan. Bentuk rancangan yang dibuat dalam bentuk formal atau standar. Ada perancangan, jadi apa yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut, itu yang proposal. Apa yang akan dilaksanakan secara rinci, yang akan kita laksanakan dalam satu kegiatan. Nah, dituliskan semuanya dalam proposal. Itu dia proposal tadi. Menuliskan semuanya tentang apa rencana kegiatan yang akan dilakukan. Atau bisa juga kita sampaikan proposal itu adalah pengajuan tertulis. Nah, jadi kita kalau minta uang, kalau sama orang tua, minta uang minta uang ya, langsung dikasih. Tapi kalau dalam satu organisasi, kita tidak bisa seperti itu. Tidak bisa kita minta langsung kepada pimpinan, minta langsung kepada yayasan, Pak minta uang, langsung turun uang. Tidak bisa seperti itu. Harus ada pengajuan, harus ada usulan tertulis atau rancangan tertulis. Nah, itu gunanya proposal. Untuk meraih persetujuan. Jadi pada saat antum nanti sudah mengajukan proposal, sudah mengajukan sebuah proposal dan itu disetujui, berarti acaranya legal. Berarti sudah boleh melaksanakan kegiatan. Disetujui oleh siapa? Oleh pemegang kebijakan. Kalau misalnya OPPM mau mengadakan sebuah kegiatan, taruhlah kita sampaikan di sini ada melaksanakan lomba tingkat misalnya. Bagian pramuka bikin proposal tentang lomba tingkat, bikin proposal, bikin rincian acaranya, apa saja tujuan LT, habis itu apa saja kegiatan yang dilaksanakan dalam LT, berapa anggarannya, siapa panitianya, pesertanya siapa, acaranya apa, waktunya kapan. Setelah itu disusun dan diberikan kepada pemegang kebijakan. Di sini siapa pemegang kebijakannya? Nah, di sini bisa jadi itu pimpinan atau pengasuhan. Kita ke pengasuhan saja, ke direktur. Berarti di sini adalah Ustaz Nasron. Jadi disampaikan ke Ustaz Nasron. Disetujui nanti diatensi. Nah, jadi istilahnya itu diatensi sama Bapak pimpinan, sama Bapak direktur. Diatensi itu disetujui nanti sama Bapak direktur, dikembalikan lagi kepada panitia. Dikembalikan ke panitia, ini acaranya sudah selesai, sudah silakan dilaksanakan kegiatannya. Jadi jangan nanti antum sesudah bikin proposal, ujuk-ujuk kami kan dah bikin proposal. Proposal kita sudah selesai, sudah diberikan, tapi belum diatensi. Belum diatensi itu dalam artian belum disetujui, belum dikembalikan lagi proposal itu kepada kita. Jadi nanti gini prosedurnya, antum bikin proposal, disetujui nanti sama pengasuhan, ketua PPM, bagian pramuka misalnya, ketua PPM, disetujui oleh pengasuhan,
diserahkan ke Ustadz Nasron sebagai direktur, diserahkan kepada direktur. Nanti direktur mengatensi proposal tadi. Oke, acara ini disetujui. Lalu proposal itu dikembalikan ke panitia. Setelah dikembalikan ke panitia bikin lagi surat mohon bantuan apa? Bantuan dana misalnya. Bikin lagi surat bantuan dana, dilampirkan proposal yang sudah diatensi tadi. Paham jalurnya? Jadi nanti dalam surat itu mohon bantuan dana atau mohon pencairan dana untuk kegiatan lomba tingkat. Nah, jadi begitu. Jadi bukan cuma proposal. Dalam proposal itu ada surat mohon bantuan. Ya, jadi proposal itu bukan serta-merta menjadi surat mohon bantuan. Ingat itu kata kuncinya tuh. Proposal bukan serta-merta menjadi surat mohon bantuan. Apa latar belakangnya? Bisa jadi ini kegiatannya berdasarkan hasil rapat atau hasil musyawarah kerja OPPM periode ini pada tanggal sekian-sekian, maka disepakati akan dilaksanakan lomba tingkat. Satu. Yang kedua itu apa latar belakang keduanya? Yang kedua program kerja bagian pengajaran misalnya. Nah, apa tujuannya? Poinnya apa? Poin 1, 2, 3, 4. Poin diadakannya kegiatan latihan kepemimpinan. Jadi nanti suksesnya acara LDK ini misalnya itu tercapainya tujuan yang kita buat. Misalnya anak-anak yang ikut LDK ini bisa ngapain? Memimpin. Memahami bagaimana cara memimpin. Apalagi tujuannya? Itu tujuan itulah yang akan kita capai, yang nanti akan kita laporkan. Nah, jadi jangan nanti kita tulis tujuannya A, nanti di laporannya kita buat B, atau tidak ada ditulis dalam laporan. Nah, itu nanti besok laporan itu dengan Ustaz Hamid nanti besok. Untuk kegiatan apa tujuan dari sebuah kegiatan yang tertulis dalam proposal. Kita lanjut. Satu peserta. Pesertanya siapa saja? Dari mana saja? Itu dia. Apakah itu pesertanya dari lembaga nanti atau orang atau organisasi atau kelompok masyarakat yang ikut kegiatan tadi. Ketentuan. Nah, ini juga perlu, tapi ini kadang ditulis, kadang tidak ya. Ketentuan untuk peserta atau syarat menjadi peserta atau syarat menjadi seorang peserta apa saja ini dituliskan itu. Atau apa larangan-larangan selama kegiatan dilaksanakan. Rencana anggaran ini mesti detail. Ya, mesti detail. Tapi ada dua versi. Bisa jadi dalam proposal itu dibikin detail, bisa jadi nanti ditambah dengan surat mohon bantuan. Di surat proposal, di surat mohon bantuan itu yang didetailkan. Misalnya untuk konsumsi itu kan berapa hari konsumsi misalnya sekian. Kalau kita di pondok kita jelaskan detail ya saat ini ya, didetailkan ya. Nah, jadi kita ikuti kebiasaan yang dari pondok, bahwasanya proposal yang ada itu kita bikin detail. Misal, kamu bikin pembelian ATK misalnya, dan itu harus masuk di akal. Ada yang bikin untuk satu kegiatan kertasnya 10 rem, masuk di akal nggak? Tergantung kegiatannya. Latihan kepemimpinan hari ini, bikin proposal kertasnya 10 rem, masuk di akal nggak? Nggak. Nanti di laporan, ini di laporan nanti itu lagi yang kamu copy, yang apa anggaran itu dikopikan dan itu ditulis, itu yang dilaporkan. Jangan nanti proposalnya beli kertas, laporannya tidak ada beli kertas, paham ya? Jangan nanti bikin proposalnya beli snack, tapi di laporan tidak ada snack. Dari mana sumber dananya? Sumber dana kita dari mana saja? Bisa jadi dari minta mohon bantuan, sponsor. Apa lagi? Dana. Oh, sumbangan yang tidak mengikat. Dana bos. Nah, itu kan dituliskan. Nanti dalam laporan itu dituliskan dana bos sekian. Sumbangan dari muhsinin sekian. Dan jangan pula sampai nanti uang masuk 8 juta, uang keluar juga 8 juta. Mungkin tak? Mungkin tak? Sepintar-pintarnya orang jajan tak mungkin seperti itu. Sepintar-pintarnya orang membelanjakan uang tidak mungkin pas.
proposal 8 juta, habisnya 8 juta. Mungkin tak? Tidak ada yang mungkin seperti itu. Tidak mungkin seperti itu. Bisa jadi dia kurang, minus, bisa jadi dia lebih. Tapi kebanyakan dia pasti lebih. Jadi jangan nanti kamu dapat anggaran biaya kegiatan 5 juta, kamu bikin habisnya 5 juta. Itu kalau nanti masuk inspektorat atau KPK, aku dicek. Kenapa bisa seperti ini? Ini pasti ada main ini. Mainnya di mana? Bisa main di kwitansi, bisa main di laporan, banyak. Nah, kita nak ingin seperti itu. Nah, dan ini kita belajar dari awal, kita belajar dari hal yang terkecil. Kita bikin ini dulu, kegiatan-kegiatan yang ada di pondok saja. Nah, belajar seperti itu. Nanti ada namanya simpai. Sisa laporan pengeluaran. Terakhir itu adalah penutup. Nah, sesudah itu ditutup, baru nanti diserahkan kepada pemegang kebijakan. Apa usulan yang harus diperhatikan dalam menulis proposal? Yang pertama itu memiliki struktur dan logika yang jelas. Jelas kegiatannya, jelas pelaksanaannya, dan jelas kata-katanya. Jadi jangan nanti kamu bikin proposal mengadakan kegiatan lomba pidato 3 bahasa. Yang diharapkan tujuannya adalah insya Allah mudah-mudahan anak yang ikut lomba pidato ini bisa menjadi pendakwah. Nah, ada kata-kata mudah-mudahan. Nah, jangan seperti itu. Jadi jelas ya, diadakan lomba pidato 3 bahasa agar peserta mampu menjadi pendakwah. Jelas dia. Nah, jadi itu kata-kata yang jelas. Hasil kerja itu, kegiatan itu harus terukur. Mengadakan latihan kepramukaan, anak-anak latihan lomba semapur misalnya. Apa targetnya? Siswa itu bisa memainkan bisa menerima pesan dan bisa menyampaikan pesan dengan semapur. Lomba pidato 3 bahasa, siswa itu bisa dia menjadi penceramah, jelas dia bisanya. Satu jenis kegiatan itu dirumuskan secara jelas, inovatif, terperinci, dan betul-betul dapat dikuasai dan dikerjakan. Dapat dikuasai dan dikerjakan. Jangan muluk-muluk. Jangan muluk-muluk. Nah, itu dia, sama dengan bawah hubungan kegiatan dengan dana. Itu seperti yang sampaikan tadi. Kita mengadakan kegiatan lomba pramuka, membutuhkan kertas 10 rim. Mengadakan acara pramuka, membutuhkan kuenya sekian. Nah, ini memang ada-ada, jangan. Mengadakan lomba hiking, transportasinya sekian. Nah, itu jangan. Namanya hiking, itu jalan hiking, tapi pakai transport. Nah, kan itu susah jadinya. Nah, kecuali dijabarkan di atas bahwasanya peserta ini dengan kendaraan dulu sampai ke titik A, habis itu baru jalan kaki. Itu bisa dijelaskan dalam proposal. Tapi kita mengadakan hiking dari pondok sampai ke Ngarai, tapi pakai mobil. Nah, tidak hiking namanya. Sudah? Ini laporan ini submit ini. Anak soleh. Siap. Lagi anak soleh. Siap. Nah, masih itu anak solehnya. Anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Apa kabar? Kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, taruh di TV. Ya, coba lagi. Apa kabar? Kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, taruh di TV. Tidur. Ya, nah itu untuk proposal. Dan perlu diingat, untuk pendahuluan dalam proposal, seperti yang dikatakan tadi, itu ini biasanya tulis alhamdulillah ini bukan dimain. Ya, itu bukan dimain, tapi itu dia.
apa landasan diadakannya kegiatan tadi? Pertama itu landasan filosofis dari kegiatan tadi. Misal, kalau filosofis itu biasanya pakai ayat Al-Quran atau hadis. Setelah itu aturan yang ada, nah itu dia.